Shalom Bu. Halo, shalom. Ya Bu, nih dalam beberapa kasus Bu, kita sering mendengar Bu, kalau seorang suami atau istri itu boleh menceraikan pasangannya karena berzina Bu. Kan ada tuh Bu ayatnya Bu tentang itu ya Bu ya. Nah kalau kasus seperti itu bagaimana ya Bu pandangannya Bu? Ya, sebetulnya Allah membenci perceraian loh. Iya. Makanya saya berbicara dalam koridor kita menikah di hadapan Tuhan. Iya. Ya, karena pada waktu menikah diberkati, itu Tuhan sendiri yang jadi saksi pertama. Dan kemudian dalam kitab Maliaki, Allah membenci perceraian dan Allah akan membuat air matamu di atas mezbah atau doa-doamu itu tidak terjawab karena engkau mengotori mezbah itu dengan perceraian. Iya. Dan aku benci perceraian karena engkau tidak setia pada istri masa mudamu, atau kalau emang ceraikan istrinya, engkau tidak setia pada suami masa mudamu. Karena ketika menikah, ini bukan lagi dua, tapi satu. Dan mereka menikah bukan karena jatuh cinta, karena kalau jatuh cinta melihat secara kedagingan, Iya. secara hawa nafsu jiwa. Tapi menikah di dalam Tuhan harus berdasarkan karena kasih Kristus. Iya. Karena dalam Efesus 5 jelas dikatakan, apa sih dasar hubungan suami istri? Kasih Kristus. Karena kalau kasih itu, ya itu tadi yang minggu-minggu yang lalu saya katakan, saling mudah mengampuni, saling menutup kesalahan, saling memberi tidak menuntut, saling melayani, saling mendukung, saling memberkati. Nah, jadi kasih Kristus itu abadi. Itu sebabnya ketika pernikahan tidak didasari ini dan tidak tahu kebenarannya, atau sudah tahu kebenarannya tapi karena kehidupan kedagingannya dan hawa nafsunya, ada yang langsung menceraikan pasangannya semena-mena. You setuju atau tidak, gua cerai, pokoknya gua udah nggak cinta ame lu. Dan nggak cintanya macam-macam, ada karena harta, ada karena body, ada karena hal yang dilihat, suamiku ternyata brengsek. Padahal tadi saya katakan, kalau menikah itu memang dari kehendak Tuhan. Justru kadang-kadang yang lebih menikah dengan yang banyak kurangnya untuk saling menutupi, gitu loh. Nah, jadi kalau yang mengeraskan hati, pertama menceraikan pasangannya, tidak takut lagi dengan firman Tuhan, lupa bahwa Tuhan yang mempersatukan mereka. Dan melalui pernikahan itu Tuhan menghendaki engkau menjadi satu keluarga seperti keluarga Allah. Ada ayah, bapak surgawi, ada ibu yaitu Roh Kudus, ada anak yaitu Yesus Kristus. Lupa itu, dilupakan semuanya. Walaupun mungkin ketika mau menikah sudah PA pranikah, tapi waktu menikah, wah semangat, amin Bu, wah bagus sekali nih pengajaran. Tapi ketika menikah mendapati tantangan, mendapat PR pelajaran dari pernikahan itu, melupakan itu semuanya, tidak berguna sama sekali. Nah, ada yang begitu. Tapi ada yang kedua, tahu, aduh tapi kan kita nggak boleh cerai ya, Tuhan kan benci perceraian, aku nggak mau. Terus malu juga dong cerai sama orang lain, walaupun hati udah pegel sekali sama pasanganku ini. Entah itu pihak suami, entah itu pihak istri gitu ya. Akhirnya apa? Terpikatlah sama yang lain. Kok cowok ini kok beda ya dengan suamiku, dia perhatian lu sama wanita, apalagi sama aku, sama Akil. Atau yang pria juga begitu, ini wanita kok keibuan, istriku di rumah nyanyi terus, nyanyinya fales lagi. Bukan nyanyi memuji Tuhan walaupun fales tetap enak, ada kuasanya. Tapi yang nuntutlah, yang mencela akulah, yang ribut soal inilah, ribut soal itu, mempersalahkan ini, mempersalahkan itu, kemudian kesel dengan kerjaannya. Kok penampilannya rapi amat ya, istriku roll-rollan terus di rumah. Kamu kalau di rumah roll-rollan terus ya, jangan biasakan. Saya juga nggak pernah. Oke.
Nah istriku roll-rollan terus ya, dasteran terus. Ya kalau daster makainya bener ya it's okay gitu. Kadang-kadang kan daster sudah tarik sedikit udah prek. Dan itu si warna udah nggak tahu lagi warna kuning yang mana, biru mana, karena udah semuanya blur. Saking udah lamanya dipakai terus, dan semakin kayak begitu wanita banyak merasa semakin nyaman nempel di tubuh. Nah, bukan berarti ini sebuah ancaman loh. Tapi cobalah tubuhmu juga bait Allah yang kudus, baik ini pria maupun wanita ya. Pria juga jangan naik kaos singletan dan celana pendekan terus di rumah. Yuk yang lengkap, yang enak juga dipandang, dan kita juga merasa merdeka kalau pakai pakaian yang seperti itu gitu. Wanita boleh berdaster tapi jangan yang tinggal krik wek gitu loh. Banyak daster ya, tapi juga rambutnya jangan roll-rollan terus. Kalau mau keluar baru dandan. Loh sekarang dandannya buat siapa? Ayo ngaku. Buat orang luar kan, berarti kalau suami seadanya ya, you lihat tampang gua harus terima. Ya kayak gitu kali. Iya. Ya tetaplah kita menghargai tubuh ini bait Allah yang kudus, dan kita merawat tubuh kita bukan untuk mempercantik diri atau secara lahiriah. Nomor satu dipercantik adalah roh dan jiwa kita, tapi untuk memelihara atau untuk menjaga tubuh ini bait Allah yang kudus. Jangan juga lecek-lecek, dan mandi juga bisa dihitung jari. Ada loh banyak loh Feb, yang kayak begitu, baik pria maupun wanita loh, hanya cuci muka melulu gitu. Nah cobalah kita tidak seperti itu, supaya setan tidak punya peluang pasangan hidup kita membanding-bandingkan. Dasar pasangan hidup itu udah kecewa dengan pasangannya di rumah. Oke, harusnya seorang suami atau seorang istri harus siap dalam pernikahan itu seperti apa. Tetap menerima istri dari kekurangannya, tetap menerima suami dari kekurangannya, bukan hanya melihat kelebihannya. Namun kita juga harus tahu diri. Pertama tadi, rawatlah tubuhmu sebagai bait Allah yang kudus. Yang kedua, istri milik suami loh, suami juga milik istri loh. Sesudah kita milik Tuhan. Jadi ya izinkan pemilik itu menikmati kita yang ya bersih, walaupun apa adanya it's okay. Tapi ya yang bersih, yang rambutnya ya cobalah kalau panjang begini ya di gimana, jangan roll-rollan terus langsung keluar dari rumah langsung rambutnya aduhai. Tapi di rumah suaminya terus melihat gulung sampai berpikir istri itu kalau diurai rambutku kayak apa ya, cantik nggak ya? Sampai berpikir, tapi mungkin takut untuk mengungkapkannya. Nah ini sebetulnya hal yang kayaknya sepele, tapi ini bisa menjadi peluang untuk apa? Setan bisa menyeret kekecewaan sedikit dari salah satu pasangan. Akhirnya dengan hal yang kedua tadi, terpikat dengan yang lain. Permulaan selingkuh pakai WhatsApp, atau kalau enggak ketika ada waktu ketemu, wah kita beramah-ramah dengan orang itu, di rumah sudah tarik muka lagi. Atau lama-lama janjian yuk makan bakso. lama-lama nah jadi benar kita harus hubungan suami istri itu berdasarkan kasih Kristus. Tapi hal seperti ini jangan kita memberi peluang untuk setan dan iblis punya kesempatan. Kita bersyukur untuk suami kita bersyukur untuk istri kita yang luar biasa, karena semuanya adalah anugerah Tuhan dan Tuhan punya. Jadi perselingkuhan harus dihindarkan. Dan nomor 2, kalau Anda dari atasnya memang ada yang berzina dan kita juga tidak tahu atasnya kita gilir keberapa, ada yang berselingkuh, berzina, ada yang punya istri atau suami berapa, poliandri gitu kan, tetap kita harus sudah dalam Yesus dipatahkan dan menolak roh perjinan itu, diusir keluar roh perjinan. Tidak menurun kepadaku, juga tidak menurun ke anak-anakku. Ya, di luar kita tahu atau enggak ada yang begitu, tapi tetap itu harus dilepaskan dari diri kita, sehingga tidak ada peluang juga dari iblis untuk menyeret kita ada perselingkuhan atau perjinan itu. Roh perjinan harus diusir keluar. Roh perselingkuhan dalam nama Tuhan Yesus keluar, karena itu semuanya ya roh.
Iya Bu. Jadi gampang kita mengusirnya. Sebab semua roh, semua kuasa tunduk kepada kuasa Roh Kudus dan nama Yesus. Iya betul. Oke, Tuhan Oke. memberkati FFB ya. Iya, Yuk Bu. kita berdoa bagi mereka. Haleluya, Tuhan kau yang membangun rumah tangga sendiri, Iya. membangun keluarga, sehingga setiap keluarga, siapa pasangan suami istri sudah ada keturunan atau belum, mereka diikat dalam tali kasih Kristus yang Amin. indah, Yes. yang erat, yang kudus, yang elok, yang mulia, dan mereka menjalani kehidupan pasangan suami istri atas dasar kasih Kristus. Dan sekarang Engkau berikan roh hikmat, roh yang bijaksana bagi para suami, para istri, bahwa masing-masing mereka mempunyai hak atas pasangannya. Amin. Dan mempunyai otoritas atas pasangannya, sehingga mereka juga memberi yang terbaik juga untuk pasangannya. Amin. Tidak asal-asalan dan seakan-akan memaksa pasangan hidup menerima kita apa adanya, tapi kita perlu bersorak secara rohani, secara jiwa, juga secara penampilan bagi pasangan kita. Dan Tuhan sangat mengasihi keluarga ini, dan Tuhan membenci perceraian. Jangan pernah berpikir apalagi melakukan perceraian. Iya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang saat ini sudah terlanjur bercerai, kami percaya tidak mustahil bisa Engkau pulihkan Amin. jadi satu Yes. kembali. Amin. Dalam nama Yesus, apalagi kalau salah satunya mereka tidak menyetujui dan tidak mau bercerai, Engkau bisa pulihkan lagi Amin. menjadi satu dan saling menerima dengan kasih Kristus. Ya. Dan semua roh perjinan, roh semua perselingkuhan, roh perceraian keluar. Amin. Yes. Termasuk kutuk-kutuknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dibebaskan, semua diberkati, dan sekarang setiap rumah tangga menjadi kerajaan Allah yang paling kecil, menjadi contoh di dunia ini dan bersinar terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kalau Anda mempunyai persoalan yang mau kami support atau minta butuh pencerahan, firman dan dukungan doa, Anda boleh WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989 dan kirimkan kesaksian Anda juga ke nomor yang sama. Kami akan merahasiakan identitas nama maupun nomor HP Anda, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, Yesus sahabatku, Tuhan memberkati.